DPRD Kabupaten Samosir melalui Komisi 3 hari ini Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023 melaksanakan rapat dengar pendapat RDP dalam rangka membahas rencana akan pemberlakuan tiket online di Pelabuhan Penyeberangan Feri Simanindo dengan rute penyeberangan Pelabuhan Simanindo Samosir menuju Pelabuhan Tigaras di Simalungun. Rapat dengar pendapat yang diikuti pihak PT, PPSU, Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir, Pemerintah Kecamatan Simanindo, Pemerintah Desa Simanindo, masyarakat Desa Simanindo selaku pelaku UMKM di sekitaran Pelabuhan Simanindo, juga perwakilan perusahaan angkutan umum yang dihadiri pengurus PT Parisma. Rapat dibuka oleh pimpinan rapat Joni Sagala di meja pimpinan. Turut tampak di meja pimpinan Sorta Ertati Siahaan selaku Ketua DPRD Samosir, juga Noni Sulfia S.S.P.D. Adapun rapat dengar pendapat kali ini dirasa sangat urgen. Hal ini tidak terlepas begitu kuatnya penolakan oleh para masyarakat yang berada di sekitar Pelabuhan Simanindo yang selama ini menjadi pelaku UMKM. Di mana mereka merasa sangat takut bila mana diberlakukannya tiket online. Hal ini tidak terlepas dari apa yang dialami masyarakat dan para pelaku UMKM yang berada di lokasi Pelabuhan Ambarita di mana mereka banyak yang sudah menutup usahanya akibat tidak adanya pengunjung, pembeli, dagangan mereka setelah diberlakukannya tiket online di sana. Tampak lebih dari 30 orang para pelaku UMKM, pedagang, yang ada di lokasi Pelabuhan Simanindo hadir pada pelaksanaan RDP ini. Tampak Camat Simanindo Hans Sidabutar yang ikut menyuarakan keluhan daripada masyarakat, di mana beliau menceritakan kondisi yang ada di lokasi Pelabuhan Ambarita. Beliau menceritakan bahwa banyaknya masyarakat yang sudah menutup usahanya karena tidak adanya pengunjung, pembeli, yang membeli dagangan mereka. Tampak para pelaku UMKM yang hadir dengan tegas menolak jika tiket online diberlakukan. Mereka meminta agar anggota DPRD Samosir sebagai perwakilan mereka di pemerintah mau memikirkan nasib mereka. Mereka meminta agar para wakil mereka mau berpihak pada mereka. Joni Sagala selaku pimpinan sidang yang adalah salah seorang dari anggota di Komisi 3 memberi dukungan kepada para masyarakat dengan mengusulkan kepada pihak PT PPSU yang kali ini hadir Koslas Heti selaku Kabak Humas, Rahmat Reza Kabak Transportasi, dan Peranggi Siagian selaku PLT Kabak Umum di PT PPSU agar diambil beberapa solusi seperti diberlakukannya boarding pass secara manual dengan aturan waktu 1 jam sebelum keberangkatan. Usulan lain adalah beliau meminta penerapan sistem tiket online secara bertahap. Diusulkan agar dilakukan 50% online dan 50% manual. Kedua opsi tersebut diusulkan guna menjawab kekhawatiran masyarakat pelaku UMKM di sana. Sorta Ertati Siahaan memberikan tanggapan yang menegaskan agar para wakil rakyat dalam hal ini para anggota Komisi 3 di DPRD Samosir benar-benar memberi perhatian kepada masyarakat agar jangan sampai kita tidak hanya menampung keluhan masyarakat pada saat kegiatan seperti ini. Namun setelah kegiatan ini selesai kita tidak lagi proaktif untuk mengemban kekhawatiran masyarakat yang datang hari ini. Kadis Perhubungan Samosir Laspayer Sipayung selaku dinas yang paling berkepentingan dalam RDP ini menyampaikan bahwa pemberlakuan tiket online ini menjadi sebuah tuntutan. Beliau menyampaikan bahwa penolakan kita untuk diberlakukannya tiket online akan membuat pengunjung akan sepi masuk ke Samosir. Perlu kami jelaskan bahwa saat ini para wisatawan lebih memilih Bali G menjadi tempat tujuan wisatanya karena tidak adanya jalur penyeberangan di sana seperti kita di Samosir. Juga tidak adanya gunanya kita menyampaikan penolakan tiket online jika membuat akan sepinya pengunjung ke Samosir. Perlu kami sampaikan bahwa kami Dinas Perhubungan selaku pihak yang paling berkepentingan dalam hal ini, mewakili pemerintah menyatakan dengan tegas bahwa kami tidak pernah punya niat untuk mempersulit usaha dari masyarakat. Kami terus mencari solusi agar terciptanya peningkatan perekonomian bagi seluruh masyarakat pelaku UMKM khususnya yang ada di lokasi pelabuhan penyeberangan yang ada di seluruh Kabupaten Samosir. Kepala Desa Simanindo Winda Koleta Turnip dalam penyampaiannya memohon bila memang sesuai aturan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan tiket online itu harus segera diberlakukan. Dimohon agar pemerintah pertama mencarikan solusi-solusi terbaik untuk menolong keberlangsungan usaha masyarakat di sekitar Pelabuhan Simanindo. Kedua, pemerintah diminta untuk memberi perhatian atas fakta yang ada saat ini.
yang mana di setiap adanya hari besar yang membuat peningkatan kunjungan wisata ke Samosir melalui penyeberangan di Pelabuhan Simanindo, maka yang terjadi adalah bahwa kami sebagai pemerintah desa Simanindo merasakan sekali dampaknya di mana kami akan diperintahkan oleh pemerintah atasan, dalam hal ini pemerintah kecamatan melalui Bapak Camat, langsung agar membersihkan sampah yang ada. Kami melihat langsung bahwa saat ini para pengunjung sudah sangat pintar di mana mereka datang ke Samosir sudah membawa bontot, perbekalan, yang membuat mereka tidak lagi berbelanja di sekitar lokasi pelabuhan. Namun yang sangat disayangkan mereka hanya membuang bungkus makanannya di sepanjang lokasi pelabuhan. Ketiga, kami atas nama masyarakat desa Simanindo khusus yang berada di lokasi pelabuhan meminta agar pihak PT PPSU memberikan kontribusi nyata melalui CSR-nya yang selama ini sudah berulang kali dijanjikan namun sampai saat ini masih tidak ada realisasinya. Demikian laporan Bastian Simbolon dari Gedung DPRD Samosir untuk Danau Toba TV. Wisatawan. Tapi kita harapkan mau rame-rame di sini dengan ada tadi keterbatasan itu, ya siapa lagi mau datang ke Samosir? Hanya kita bisa menerima sedikit, toleransinya bagaimana? Itu kita bahas. Dan ini juga seperti apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, pimpinan rapat kita, ini juga akan kami rapatkan. Kami basic pemerintah, khususnya perhubungan lah yang menangani transportasi. Tidak semata-mata hanya, udah asal jalan aja online, tidak memikirkan ya jalannya ekonomi masyarakat pelaku UMKM di Simanindo. Tidak, apa yang disampaikan Ibu tadi, adakah solusi? Ada. Kalau kita bilang, saya menolak, kita bilang, iya, kita tergilas dengan aturan juga. Pemerintah juga bisa bilang, ini harus dijalankan. Kan gitu. Saya maklumi juga kalau ibu-ibu misalnya, si Ambarita itu tadi miris, saya rasa berjalan juga. Kita udah turun. Jadi, ada dampaknya sedikit. Tapi nanti bagaimana supaya seperti biasa, ya itu kita pikirkan. Saya juga akan mengajak PTP ASDP rapat. Jadi tidak ada sebetulnya kita bilang terus mati total di Ambarita. Ambarita itu pengaruhnya apa? Itu belum tahap keempat pembangunan. Di sana juga banyak gejolak. Kalau ditata itu bagus, itu disewakan dengan harga murah, sebetulnya udah keliling-keliling dalam itu semua. Pengusahanya siapa? Yang di situ juga diprioritaskan. Misalnya siapa yang berdagang selama ini? Dan saya bicara sama Dirjen Perhubungan Darat tempoh hari di Kementerian. Pak, solusinya bagaimana masyarakat ini? Walaupun udah diganti rugi, Bu, kios-kios mereka itu, kita bangun Pak payung, kita undi mereka yang menempatin itu. Walaupun udah diganti, kita bangun lagi seperti yang dia Jepang. Itulah solusi yang diberikan oleh Kementerian. Bukan semata-mata mematikan. Oke, masalah pemberdayaan boleh kita tanya. Adakah dari beberapa petugas kesabandaran atau pelabuhan kita diberdayakan masyarakat Simanindo pelabuhan? Adakah PPSU karyawannya Perbaba? Tidak ada. Simanindo juga diberdayakan. Jadi di sana sebetulnya adanya silangnya juga, Bu. Ada juga dikaryakan mereka ini. Jadi jangan semata-mata misalnya pemerintah tidak memikiri. Siapa bilang pemerintah tidak memikiri? Karena pemerintah lah dari masa Pak Mangindar, masa Pak Rapidi, masa Pak Pandiko itu terbangun itu pelabuhan. Tidak ada yang menyerahkan, saya rasa lebih baik ini daripada yang kemarin, lebih jelek yang sekarang. Kami juga diperintahkan bagaimana supaya hidup masyarakat itu semua. Jadi itu mungkin, Bu, kalau gambaran dari kami. Kami hanya sebetulnya pelayanan itu lebih maksimal. Ada kepastian, ada kenyamanan dari pengunjung kita, semakin masuk ke Samosir. Itu aja. Kalau masalah siapa yang mau dibeli daripada pengunjung ataupun dibelanjakan pengunjung, sebetulnya rezeki, Bu. Gak ada yang menolak. Mau di dalam sana pun makanannya kalau enak pasti dibeli. Pelayannya bagus pasti dibeli. Sama seperti ini. Pak Rama rugi juga saya sebagai pengusaha misalnya. Ya, jangan dulu sebagai kepala dinas. Sebagai pengusaha saya rugi. Ada dirugikan. Kenapa? Tidak bisa lagi saya telepon Pak Rama. Ada tamu saya 3 mobil lah. Tapi itu pun Pak Rama tak pernah saya telepon. Kalau misalnya laras tamu saya kalau bisa kuloloskan. Tapi dengan tiket online semua perlakuannya sama. Jangan ada yang dirugikan, jangan ada yang diuntungkan. Itu mungkin dari kami. Terima kasih. Baik. Pimpinan izin.
Jadi Bapak Ibu masyarakat daripada Kecamatan Pelabuhan Semenindo, Kecamatan Semenindo, tadi sudah jelas kita dengarkan bahwasanya daripada menginginkan sebenarnya kebaikannya untuk masyarakat juga. Gambarannya hanya seperti yang disampaikan oleh Camat Semenindo sebagai uji coba atau sudah berjalan ya Pak ya untuk Pelabuhan Ambarita. Bapak tadi menyampaikan ada penurunan, ya kan? Ya, penurunan penghasilan para pelaku UMKM. Iya. Nah, ini juga apakah benar karena situasi itu apa tidak, kita juga kurang tahu. Data tidak ada. Bisa saja karena pengunjung atau wisatawan berkurang, itu kita nggak tahu. Nah, sekarang dari keinginan masyarakat Pelabuhan Semenindo, mereka tidak menyetujui ini dengan ketakutan seperti tadi. Nah, sekarang bagaimanalah kita membuat, tentu kami mengharapkan pemerintah dan PPSU supaya keinginan, kebutuhan daripada masyarakat Pelabuhan Semenindo ini tetap terakomodir. Tadi pimpinan telah menyampaikan tapi pitong atongan non idea idong kopian not wakil rakyat asal ma idok kon alada ngadu berjuang kon salah do kami di sini idok kan alana sogo terbuat tetak deka Jepang jadi kon lewat Semenindo juga alana pasti terlibat otomatis ikonnya beraksa idok dan ketika di tinggal sana dok sana kan idok kan. Nah jadi somot dia nanti nggak dipasang nakit siapa pemerintah somot ini agak keren. Nah, takutnya jadi kami kebuat nih dalam daerah masyarakat Pelabuhan Semenindo molo utaberan siang pakai teotas sederhana online ini jalan terus asal pembangunan lanjut terus dengan catatan pengiduan kebutuhan di masyarakat Pelabuhan Semenindo akomodir hamu naki pimpinan mandok ini budo kira-kira dapat rohat taison asa unang tarik uluran no sedes bi pakai dua dan itu sana analisis si pasar ina pimpinan lanjutin. Baik, mungkin bisa disimak Pak Lapa. Coba siapa tahu ada pimpinan Pak Ketua. Jadi saya mencatat beberapa masukan dari Bapak Ibu yang di sini. Juga paham sekali sih apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat khususnya di Pelabuhan Semenindo. Mungkin dari kami hanya bisa menawarkan opsi-opsi yang seperti disampaikan Bapak tadi. Seperti salah satunya kita bisa menerapkan sistem boarding pass secara manual, tidak check-in online ya, seperti di Amerika atau di Batam. Itu 1 jam sebelum jam keberangkatan itu boarding passnya manual. Begitupun saya juga harus konfirmasi ke pimpinan. Saya akan bisa putuskan di sini Bapak Ibu. Di rapat kita nanti. Kebetulan kami tidak ada rapat di tanggal 12 ya. Jadi nanti di situ juga kita akan mengulas solusi-solusi lain yang bisa kita adopsi atau kita ambil agar kekhawatiran masyarakat khususnya di Semenindo tidak bisa lebih kecil lah mungkin kekhawatiran yang disampaikan tadi. Terus yang kedua mungkin opsi lainnya sementara kita buat bertahap jumlah kita kapasitas angkut kita 12 ya. Kapasitas angkut kita 12 mungkin nggak semuanya kita jual online. Mungkin beberapa sekali ya kapasitas angkut kita kan 12 Pak. Ya Bu Sekali jalan 12 mobil. Yang 12 mobil ini tidak online semuanya. Iya tidak semuanya. Kita 50 oke. bulan 40. Ya, kira-kira seperti apa bukan barangnya biar kami Kita bisa kan? mungkin 50%-nya dulu. Oke, 50 dah ya. 50 online, 50. Oke. Untuk mengakomodir Bapak yang dari Karisma tadi, kita juga udah pikirkan sebenarnya. Itu coba jadwalnya juga lebih dirapikan lagi Pak. Siap. Jadwal dari Karismanya sendiri atau santri lebih dirapikan lagi. Jadi kita kerjasamanya jangan sampai
mengganggu umum juga. Kan pasti kan ada jadwal mereka. Iya. Tapi boleh saya tambah dikit ya Pak ya, karena kebetulan juga kita sering naik angkutan bus umum ya. Misalnya kita lah pengusaha daripada angkutan tersebut, ya kita udah buat jadwal. Pada jadwal tersebut itu nggak ada penumpang. Mau nggak mau kita geser naik sedikit ya, seperti itu gambarannya. Jadi ini tanda petik, mohon kebijakan. Nanti kita bahas dulu. Maksudnya kan, saya potong dulu Pak untuk Pak pengusaha maksudnya pas-pas masuk waktu nih. Contoh, kan ada jadwal 2, target kita 2. Kalau Palisman nggak datang kan nggak dibayar. Siap. Kalau nggak masuk. Siap. Jadi maksudnya sebelum waktu yang ditentukan berangkat sudah minimal setengah jam sudah tahu berangkat apa tidak, supaya bisa dijual yang tinggal contohnya data kalau data sampai itu mungkin. Nah, Mau sauting kedua. Tunggu. Coba dibuat penawaran sama misalnya pemilik toko ini sekarang, biar mereka ini yang menjual tiket itu, ya. Jadi ada usaha bapak misalnya 2 sekarang kapalnya dengan 7 trip, 14 trip kali 12 mobil, lebih kurang 144 mobil. Nanti dari tiket bapak yang harga bapak 130.000 misalnya, bisa mereka ini naikkan dengan perjanjian 135.000. Jadi 144 mobil itu kali 5.000 udah ada pemasukan daripada masyarakat. Jadi tapi seleksi Pak, jangan pulangnya jadi semua nanti pengusaha. Agen tiket ya. Agen tiket. Oke. Iya. Ayo dulu agen tiket. Resmi. Nanti ke bank orang ini punya kontrak. Baik. Kemudian saya kira nanti saya jelaskan lama. Jadi siapa yang masuk neneng dah sono. Isi menamina jadi penjual tiket ya silakan. Dan sudah ada mengenal tiket ini. Mati tolong ini bulan studio. Yang wow kalau ini mati aku utang naikmu. Aku utang nak. Ini sampai utang studio. Hadir itu wah bayar mahal. Ambo nama saja sini pemerintah. Mangono do hamuna. Hola kuah pindah bulan. Period ini Ini buta aja sudah ini pertama sama non enak. Akhirnya partner sebelah kanan ke mana? bisa. Oke. Gini aja itu. Kalau kalian tidak percaya lagi sama kami, itu terserah. Kalau memang kita nggak perlu lagi ke sana, itu terserah. Ada tahu nabi nonton. Ya. Mau sama raya atau percaya waktu Tua, nanti kamu mau asal mana sih yang lagi kan kami mau. Kan saya bilang tadi, kami akan waktu dekat. Kalau kontrak orang ini sudah jelas atau keputusan orang ini, kami akan diundang, sudah gelari nanti utusan Bapak Ibu Kecamatan Sumanindo beserta camat, gabungan. Nah, jadi mungkin ini Mas. Jadi Pak dari PPSU tadi ada keputusan kita adalah sistem boarding manual, itu dulu yang pertama. Yang kedua masalah tiket online 40-60 atau 50-50. Yang ketiga jadwal kerjasama dengan pengusaha bis. Ini juga ditegaskan dengan angkutan truk atau angkutan yang golongan hasil bumi. Yang ketiga, keempat adalah begini Pak. Waktu kita rapat di PPSU untuk Gapura yang di Sumanindo sampai sekarang belum jelas. Tong sampah juga belum jelas. Jadi kami yakinkan CSR itu atau tanggung jawab kalian untuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar itu harus dijelaskan. Kami sudah utarakan kemarin apa saja yang bisa disumbangkan CSR. Contoh seteling 433 etalase namanya Bu. Tong sampah Pak Rafli sudah mengiyakan gitu. Tapi yang mana didahulukan silakan. Atau Gapura selamat datang atau selamat jalan boleh. Gapuranya itu Pak. Sudah, kita udah apa ini Bapak Ibu? Larang harus. Karena harus kamu bikin. Tidak ke kami, kamu sekalian yang begitu-begitu.
sumbangan dari PPSU, tong sampah. Jadi waktu itu Pak Dirut sudah menyiapkan, tapi keterbatasan keuangan mungkin yang mana dahulu kan silakan. Nanti tolong dijelaskan nanti kalau kami dapat PPSU dari Jawa Tengah, yang mana dahulu. Kalau bisa tiga-tiga sekaligus, ya. Nanti dia masuk saya supaya hasil rapat kita ada hasilnya dulu. Dan kalau nak berjalan semua ini, bukan cuma jalan-jalan, minimal ada hasil kesepakatan kita waktu kita rapat di PPSU. Mungkin itu dari Bapak Ibu, dari dinas dan camat, maka juga seluruhnya Bapak Ibu, Masyarakat Semanindo, do Kanasing, orang dobe tidak media online atau media cetak, semua lah yang ada hadir pada ruangan ini. Mungkin itu pimpinan, termohon untuk melakukan terus. Aduh, no, makasih. Dewan tadi memang seperti yang disampaikan Ibu Dewan tadi, apapun mau online mau tidak online, yang pastinya kita memikirkan kesejahteraan. Jadi permohonan kami di sini seperti pertama tadi kami ucapkan hanya memohon, kalaupun peraturan pemerintah, peraturan menteri perhubungan harus dan wajib dilaksanakan, kami dari pemerintah Desa Semanindo hanya bermohon seperti yang tadi kami sampaikan di pertama, apa kebijakan-kebijakan yang bisa disampaikan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mungkin pemerintah Semanindo tidak tahu atau memang tidak sebelumnya ada sosialisasi terkait online ini, karena tidak ada undangan ke pemerintah Semanindo atau keluarga mungkin sudah pernah atau tidak. Jadi ini permohonannya, kalaupun nanti Pak Ramaya harus tiket online, baiknya dilakukan sosialisasi kepada warga desa Semanindo. Mungkin ini kan miskomunikasi. Pemikiran kami kan online itu tidak ada lagi sangkut pautnya nanti ke masyarakat. Bahkan kami dari pemerintah Semanindo, kalau diterapkan tiket online, plus zero nanti Pak. Karena apa? Selama liburan, kami dari pemerintah di Semanindo nambah dosa untuk sampah. Macam-macam untuk sampah. Sampah ditinggalkan. Karena memang sekarang pengunjung juga udah makin pintar membawa bekal masing-masing dan depannya, tapi sampahnya iya, kita lihat langsung dibuka nakonya sedikit, nakonya dijatuhkan sampahnya begitu kan. Jadi selalulah dari Pak Camat yang di sini langsung bukan deh, tolong kebersihannya, sampah-sampah itu selalu ke pemerintah desa. Itu yang kedua. Terus yang berikutnya, mohonlah kontribusinya Pak dari PPSU. Dulu saya memang kepala desa PAW di 2021. Kenapa di PAW? Tadi saya meninggal Pak. Oh, meninggal. Iya. Kami mohon kontribusinya dari PT PPSU untuk pemerintah Desa Semanindo dan warga Desa Semanindo. Misalkan dulu mungkin kalau tidak salah penyeberangan untuk pemerintah Desa Semanindo, kepala desa atau perangkat desa mungkin ada ya, tapi nggak tahu ada Bu Melau. Berapa kali penyeberangan gitu 1 tahun ada jatahnya? Oh iya. Jadi kadang beberapa kali BIMTEK memang kami ke Medan beberapa kepala desa diledekin Bu. Sementara kan desa malah tiket ketanggungnya mata malah wis mari itu kan. Saya dia namanya Dewan aja nggak bisa. Itulah misalkan Bu sebenarnya cuma itu gitu bisa kami Bu. Makanya saya terkejut tadi. Ada dulu kata Ibu Melau kan. Dulu tadi kayaknya dulu kalau ada kami Dewan aja dulu enggak ada karena Anda berdekatan. Itu ada di Semanindo Bu. Bukan di semua kepala desa. Khusus Semanindo. Iya permohonan itu bukan untuk kepala desa ya Pak. Misalkan diganti dengan pemberian hadiah-hadiah kepada anak Semanindo yang berprestasi ya. Itu. Ini permohonan ya Pak, permintaan gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi atau putra-putra Semanindo, putra-putri Semanindo yang mungkin pendidikannya bisa sebagai tenaga kerja di PPSU atau tukang sampah atau tukang pel gitu. Sebisa.